Cuman ya memang perlu dipahami bahwa situasi ini tidak mudah untuk siapapun. Halo, selamat sore. Apa kabar? Senang banget sore hari ini ketemu lagi di Dialognya Dre Christian. Udah subscribe belum? Terima kasih untuk yang sudah subscribe dan yang udah selalu nonton video-video di channel YouTube saya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang ada di banyak tempat di Indonesia. Tadi dikabari oleh Kakak Ocha yang dari Jayapura, ternyata juga banyak yang nonton, ada beberapa lah yang nonton di sana. Thank you sekali. Dan untuk Anda semuanya jangan lupa videonya di-share kalau memang menurut Anda ini layak untuk dibagikan kepada banyak orang. Nah, pagi sore hari ini saya akan mengajak Anda untuk ngobrol tentang sesuatu yang berbeda karena ada satu orang sarjana psikologi yang akan saya undang. Satu teman saya, dia ini adalah manggil saya Om karena dia Om ketemu gede. Kenapa? Karena dulu dia ini ketika saya kan memang dari Paroki Nanggulan, tetapi ketika saya kuliah di Jogja, kemudian bekerja di Jogja, saya kan ngekos. Nah, saya banyak aktif di gereja Kota Baru. Dia kenal saya mulai dari dia Miss Dinar, saya udah di Senandung Kasih, itu kornya Kota Baru zaman dulu. Nah, terus kemudian dia meningkat lagi di EKM dan juga banyak kegiatan di gereja. Jadi saking sering ketemunya sampai kemudian manggil saya Om. Ada sesuatu juga yang menarik. Kenapa kemudian saya jadi teringat sama dia untuk ajak ngobrol nanti setelah ini. Sekarang saya akan undang untuk bersama-sama bergabung di acara dialog ini ada Stella Fania Puspitasari Sarjana Psikologi. Nah, ini dia yang sudah saya janjikan kepada Anda. Ternyata dia bukan sarjana psikologi, dia lebih lagi karena sudah menjadi seorang psikolog. Hai Fania. Belum resmi ya, Belum, Om. ya, Ya bentar kok lagi. masih kalau gelarnya masih sarjana psikologi karena Sarjana gelar psikologi. psikologinya belum boleh dipakai. Kau belum boleh dipakai. Mm-mm. Belum boleh pakai gitu. Mm-mm. Jadi Dan harus sekarang ini baru menyelesaikan menyelesaikan tesis. Harus selesaikan tesis tesisnya dulu. untuk magisternya ya. Mm-mm. Luar Betul. biasa. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu kan saya ngajak ngobrolnya yang paling jauh tuh dari Italia. Nah, sekarang ini agak dekat lagi, jadi Fania tuh sekarang ada di Bandung. Betul, Nggak ada di pulang juga ya. Bandung. Enggak, aku tim pantang mudik. Tim pantang mudik. Bener semuanya pokoknya jagain rumah gitu ya, supaya rumah baik-baik aja. Iya. Kita nggak pulang gitu ya. Ya, nah kalau tadi kan apa namanya sudah saya ceritain ini di awal kalau Fania ini manggil saya Om kenapa? Nah, kenapa yang tadi akhirnya saya kepikiran untuk ngajak Fania ngobrolin ini karena beberapa waktu yang lalu Fania itu ngirimkan screenshotan 10 tahun yang lalu ya Fania. Iya, ya Itu Allah. ceritanya masih nggak Udah, sih kenapa? aduh nggak ingat aku. Ingat Aku ya nggak kok. ingat. Begitu baca itu aku kaget juga sih lah. 10 tahun lalu aku pernah mendoakan gitu kan. Sekarang jadi beneran nih. jadi jadi intinya itu di apa saya komentar di statusnya Fania. Terus apa saya bilang bahwa ya udah saya kalau itu mau magang jadi pastor berkat saya manjur gitu kan. Ternyata 10 tahun kemudian saya berada di sini di sebenarnya. Beneran loh, luar biasa banget. Mungkin Keren-keren. itu apa namanya yang dinamakan kata-kata adalah doa kali ya Fania. Iya, bener banget. Ya, tapi sekarang hari ini kita tidak akan bahas soal panggilan saya karena nanti akan melebar banyak sekali. Fania Iya, juga benar. banyak tahu tentang cerita bagaimana saya masuk ke sini. Tapi kita mau ngobrolin soal situasi sekarang nih, soal pandemi corona di mana banyak orang sudah tidak keluar nih, di rumah aja, stay di rumah aja, terus kemudian udah banyak yang mengeluh-ngeluh nih di media sosial. Ibu-ibu yang udah mulai dalam tanda kutip stres harus menjadi guru di rumah. Padahal Iya. dia nggak tahu gimana harus ngajar. Nah, Van, di obrolan tentang apa sih dampak dari apa namanya COVID-19 pandemi di mana di rumah aja dari sisi psikologis ini, kalau boleh diceritakan nih, sebenarnya apa saja dampak yang bisa muncul dari di rumah aja ini? Sebenarnya kalau dari beberapa literatur yang aku baca, dari sharing teman-teman juga gitu ya, dampaknya tuh bisa macam-macam, Om. Jadi mulai dari yang awalnya nih orang tuh kan mulai, kalau ada gambarnya mungkin pernah lihat beberapa itu ya, ada dari zona ketakutan gitu ya. Benar. Mulai jadi cemas lah, terus takut, semua ngeborong segala macam. Terus kalau misalnya waktu itu masih awal-awal masih boleh mudik, semua orang kan pergi gitu ya dari tempatnya masing-masing. Terus pada panik buying dan segala macam. Cuman memang lama-kelamaan kan manusia itu sangat mudah beradaptasi ya.
Manusia sangat mudah beradaptasi, akhirnya mulailah kebiasaan. Itu memang beda-beda sih setiap orang. Umumnya memang kalau kelamaan di rumah, kayak sekarang nih, ya Yap, ini betul. orang-orang udah mulai pada bosen nih, Mm-mm. gitu ya. Makanya kan pasar-pasar udah mulai rame, Mm-mm. jalanan mulai rame, Mulai penuh, mulai macet lagi. mulai penuh, macet Mm-mm. lagi, terus penerbangan juga karena udah dibolehin kan jadi penuh semua nih. Kayaknya orang-orang udah mulai pada titik jenuh di rumah aja, udah mulai capek nurut gitu ya. Jadi akhirnya mulai ke dirinya sendiri. Cuman kalau untuk mereka yang tetap setia di rumah aja, sebenarnya selain tadi soal kepanikan, kecemasan gitu ya, yang sangat mungkin dialami adalah perasaan kesepian, itu yang jelas. Iya. Mm-mm. Apalagi kalau sendiri gitu kan. Mm-mm. Nah, terus juga mulai ada perasaan, bisa jadi muncul perasaan nggak berdaya nih, karena cuma tim rebahan gitu kan, nggak Ya benar, ngapa-ngapain, jadi nggak benar. Walaupun itu produktif menjadi gitu. pahlawan ya, tetap Iya, aja meskipun perlu tim sih. rebahan itu Mm-mm. jadi pahlawan, tapi kalau kelamaan kan jadi itu muncul perasaan tidak berdaya. Mm-mm. Nah, kalau itu terus-terusan gitu ya sampai tidak bisa dihandle lagi, Mm-mm. akhirnya malah bisa jadi depresi ujung-ujungnya gitu. Mm-mm. Itu sangat sangat mungkin terjadi meskipun nggak untuk semua orang gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau akhir-akhir ini sih lebih ada beberapa istilah nih yang cukup terkenal gitu ya. Mungkin Om udah pernah dengar juga ada istilah namanya cabin fever. Oh, Pernah gimana dengar itu? nggak? Belum. Nah, cabin fever itu sebenarnya kalau hasil aku baca adalah dia kayak kumpulan gejala gitu ya. Yang intinya adalah ketidaknyamanan karena terlalu lama berada di dalam ruangan gitu. Mm-mm. Jadi kayak gejalanya itu ada macam-macam, kumpulan gejala gitu ya, ada rasa frustrasi, Mm-mm. ada perasaan bosan itu sendiri, Mm-mm. ada perasaan mungkin marah gitu ya karena tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan, nggak bisa memahami keadaan. Mm-mm. Terus tadi sampai ada perasaan depresi gitu. Jadi Mm-mm. cabin fever ini lebih ke kumpul simptom sih, tapi nggak bisa juga seseorang tuh dikatakan karena baru bos sekali, oh kamu cabin fever ya, enggak gitu. Biasanya orang yang dikatakan cabin fever ini gejalanya tadi kayak gejala ketersinggungan dan segala macamnya itu munculnya tuh terus menerus atau Mm-mm. bahkan meningkat gitu ya selama Mm-mm. minimal 2 minggu atau lebih Oh gitu. gitu. Mm-mm. 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 Gitu. Itu salah Mm-mm. satu istilah yang akhir-akhir ini jadi sering Jadi sering muncul terdengar gitu ya. lagi. Mm-mm. Jadi sering muncul. Cabin fever itu tadi. Nah, kalau misalkan ini tadi udah ya ada istilah lain kah lagi dari ini atau memang baru yang sekarang banyak cabin fever Iya, ini? yang banyak sih cabin fever, tapi sebenarnya ya nggak bisa 100 dengan gampang di apa Judge gitu ya. di judge gitu ya, Mm-mm. didiagnosis gitu ke Didiagnosis seseorang betul. gitu. Mm. Mm-mm. Mhm. Nah, Gitu. tadi kan Adi dari banyak ini kesepian, tidak berdaya, depresi kan ada tahapan-tahapannya gitu ya. Nah, ketika Mm-mm. ketika orang nih, misalnya sekarang yang nonton di rumah nih, teman-teman di rumah merasakan bahwa kok aku sudah merasa mulai kesepian nih. Itu kira-kira uh, gejalanya apa sih yang dia rasain? Atau mungkin udah kayak kalau saya nih, ini kan udah ke minggu Mm-mm. ke-9 nih, seminar tinggi kami nggak boleh keluar. Terus tiba-tiba ngerasa bahwa kok pengen ini ya, pengen jalan di luar ya, pengen kemana gitu. Itu sudah mulai gejala-gejala kesepian nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau itu mah keinginan-keinginan manusiawi dan normal gitu ya. Tapi Mm-mm. kalau perasaan kesepian yang aku maksud tadi itu lebih ke perasaan hampa, kosong gitu ya, nggak ada. Heeh. Kayak meskipun mungkin interaksi sama orang gitu, tapi perasaannya tuh tetap hampang aja gitu, nggak ada gregetnya gitu. Oh, nah ini kemungkinan Gitu. bisa terjadi karena juga saking tidak ketemunya dengan orang-orang gitu juga bisa ya. Bisa banget. Mm-mm. Karena kan kadang-kadang kesepian Terus juga. kayak Nah, apa namanya orang di tempat ramai pun ketika di setiap keadaan biasa pun kadang-kadang orang betul. bisa ngerasa kesepian juga kan. Mm-mm. Iya, betul Mhm. sekali. Kayak lagu ya, kayak lagu. Yap. Mm-mm. Nah, kalau kalau ini nih, kesepian, tidak berdaya, kemudian depresi. Terus gimana nih harus mengatasi hal itu? Apa yang harus dilakukan? Supaya kalau misalnya tiba-tiba di rumah, kok ya ada gejala-gejala itu ya, tapi ini bukan karena uh, galau nggak punya seseorang gitu ya. Nah itu gimana nih? Sobat ambiar gitu Sobat ya. ambiar gitu. Terus aku juga ngerasain ini nih. Gimana nih untuk mengatasi itu sehubungan dengan yang di rumah aja? Iya, sebenarnya kalau dari pengalamanku sendiri gitu ya, Hmm. ada beberapa hal yang bisa dilakukan
dilakukan sih. Kalau dari beberapa buku yang aku baca, ngobrol-ngobrol sama teman juga, pengalamanku sendiri juga bisa mulai dari diri sendiri nih. Jadi pertama-tama banget adalah mengenali dulu apa sih yang gue rasain gitu ya. Yap. Aku lagi ngerasa apa sih? Apakah aku lagi ngerasa tadi sedih gitu ya karena nggak bisa kumpul sama keluarga misalnya, atau aku lagi kecewa karena orang-orang di sana bisa berkeliaran tapi aku enggak gitu misalnya. Atau apa perasaan yang dominan gitu, atau misalnya aku marah nih sama situasi kondisi gitu. Perasaan yang dominan tuh apa gitu. Bisa jadi lebih dari satu, tapi sebenarnya sangat baik kalau itu bisa dikenali gitu ya. Karena dengan meng-acknowledge perasaan itu paling enggak kitanya sendiri lebih lega gitu. Itu tahap pertama yang bisa dilakukan. Nah, untuk beberapa orang ini cara pertama pun udah cukup untuk membuat dia ngerasa lebih oke gitu. Kalau aku sendiri misalnya gitu ya, kalau aku lagi aduh kenapa sih ini nggak bisa ngerjain juga nggak bisa gitu ya, terus aku coba diam gitu, kenapa ya, lagi kenapa gitu, lagi oh aku ternyata lagi kangen rumah misalnya gitu, dan dengan diakuin gitu aja oke, cukup gitu, udah bisa ngerjain lagi gitu misalnya. Itu ada tuh yang cukup di tahap 1. Tapi kalau misalnya nggak bisa, mungkin kita bisa coba ke tahap berikutnya gitu ya. Tahap berikutnya kita coba untuk melakukan hal-hal yang kita sukain dulu gitu, atau ya bisa dibilang self care gitu ya. Nah, self care ini juga macam-macam gitu, dari mulai yang tadi tim rebahan nggak ngapa-ngapain gitu ya, atau ngegame gitu misalnya, atau tidur gitu kan, atau kalau misalnya kalau mungkin sukanya nyanyi gitu misalnya ya, itu kan bisa jadi salah satu self care juga gitu dengan melakukan hobi. Atau misalnya olahraga, jadi sambil kita melepas stres gitu ya, tapi kita juga jadi sehat gitu kan. Atau tadi melakukan hal-hal yang baru. Kalau aku sendiri misalnya di sini karena keterpaksaan juga gitu ya, jadi coba untuk menyiapkan makanan sendiri. Gitu. Aku nggak mau bilang masak karena kalau masak tuh kayak jagoan banget gitu. Iya. Tapi ketika kita mencoba melakukan hal yang kita suka atau mencoba melakukan hal baru yang belum pernah kita coba sebelumnya gitu ya, itu tuh nggak cuman bermanfaat untuk tadi ngabisin waktu gitu ya, ngabisin energi gitu kan, ngebuang pikiran yang melantur kemana-mana, tapi itu menumbuhkan perasaan bahwa oh gue bisa nih, gue berharga ya ternyata ya gitu. Itu ternyata ada sense itunya gitu. Iya, berarti memang apa namanya, tadi ya kayak memberi penghargaan pada diri sendiri ini juga bisa membuat seseorang menjadi lebih, wah, ada sesuatu yang bisa dilakukan di situasi seperti ini gitu ya. Betul. Coba melakukan hobi lama gitu ya misalnya, atau melakukan hal-hal baru itu sangat bermanfaat sih. Nah, kalau misalnya diri sendiri udah nggak bisa ngatasin nih gitu ya, nah mungkin bisa coba ke tahap berikutnya gitu. Kita coba berkoneksi dengan orang lain gitu, atau dengan alam gitu misalnya ya. Kan sekarang kita boleh nih, sebenarnya kan kita boleh ya kalau keluar rumah gitu, misalnya jalan-jalan di sekitar rumah. Misalnya. Dengan segala atribut ya. Betul, dengan masker, dengan kalau misalnya bawa hand sanitizer dan segala macam. Itu kita bisa kok misalnya, atau kalau misalnya di seminari kan bisa jalan-jalan di taman gitu. Benar. Kalau aku mungkin karena agak mager nih anaknya ya. Kalau keluar kan agak mager juga gitu. Jadi kalau kadang bosen di kamar gitu, jalan-jalan ke teras gitu, nongkrong aja di teras gitu, ngeliatin langit, ngeliatin awan gitu doang. Tapi rasanya ada kegaran gitu. Iya. Koneksi sama orang lain, video call kayak kita nih ya, betul. ngobrol-ngobrol telepon gitu, itu bisa sangat meredakan perasaan kesepian gitu. Meskipun mungkin nggak, efeknya bisa jadi beda buat orang-orang ya, maksudnya ada yang bisa langsung hilang gitu dalam tanda kutip, bisa yang setelah selesai tetap aja ada perasaan nggak nyaman, tapi paling nggak levelnya udah lebih turun gitu. Asal paling tidak ini ya, kalau misalnya juga menghubungi orang juga yang tepat gitu, jangan menghubungi mantan. Iya benar. Rame nanti ujungnya, nggak jadi. Jangan ngehubungin
jangan ngehubungin teman yang lagi ngutang sama kita gitu, karena Emosi. emosi. Kesel Tapi jadi marah. tapi bener loh, mungkin satu hal yang membuat kenapa saya agak menjadi tidak begitu bosan gitu ya, bahkan sampai boleh bilang ini minggu ke-9, saya melihat jalan itu bisa dihitung dengan tangan baru, sekitar 4 kalian. Saya datang ke depan, ke satpam depan itu loh, untuk melihat jalan paling baru 4 kali. Karena kita di seminar tinggi ini kan cukup luas ya, jadi mau kemana-mana Iya. bisa gitu. Cuma kadang-kadang emang itu tadi, kalau yang kemudian jawabnya, ya lu enak. Lah gua mah rumah cuma seberapa meter, kos-kosan 3x3 gitu. Iya, ya Tapi bisa memang sih itu punya tantangan sendiri ya. Tapi benar kata Fania tadi, mungkin bisa dicoba juga ya, just keluar rumah ngelihat langit. Kadang-kadang menjadi orang yang romantis juga penting ya. Iya, betul. Gitu. Tapi tadi satu hal yang menarik, Van, dari yang depan kamu bilang tentang tidak denial dengan diri sendiri tadi loh. Jadi memang ketika dirimu mencoba melihat sebenarnya apa sih ketika kamu merasa oh aku ternyata baru merasain ini, ya akuin aja gitu ya. Tidak perlu denial terus kemudian. Itu hal yang sangat sederhana yang seringkali kita lupa sih, Om. Karena nggak tahu ya, mungkin faktor budaya juga gitu ya. Atau mungkin kita terlalu banyak pakai pikiran gitu ya. Tapi kadang tuh, atau mungkin juga tadi sih faktor budaya juga gitu ya. Kalau dulu kita mungkin pas kecil nangis gitu misalnya ya, udah cepet-cepet diam gitu kan. Mungkin kita belum merasakan, oh gue ini lagi sedih loh, gue lagi sakit loh gitu kan, jatuh. Ini belum kerasa sakitnya udah suruh diam, udah suruh ditekan nih perasaannya gitu. Padahal ternyata itu bisa sangat membantu kita gitu. Sebenarnya selain tadi meng-acknowledge diri sendiri bahwa oh kamu lagi sedih ya, oh kamu lagi marah ya. Hal yang penting berikutnya adalah it's okay kok kalau kamu sedih, nggak apa-apa kok kalau kamu nangis gitu. Kan itu manusiawi gitu. Kamu masih manusia, nggak apa-apa. Gitu. Iya, karena kadang-kadang situasi seperti ini semua orang berusaha menjadi yang kuat gitu ya. Iya, benar. Betul. Padahal sesekali mengakui bahwa ya iya memang aku mungkin baru bosan, baru apa, cuma sekarang tidak di situ aja. Gimana caranya untuk tidak menjadi bosan? Nextnya itu. Betul, that's the point. Tadi kan sempat ngomongin soal anak-anak nih, ngomongin soal tadi masa kecil seperti apa. Agak sedikit melompat nih tentang ibu-ibu yang kemudian sudah semakin stres ngurusin menjadi guru di rumah. Padahal melihat PR aja selama ini cuma ngeliat nilainya anaknya sudah stres. Sekarang harus belajar sendiri. Apa nih yang bisa kamu sampaikan untuk para ibu ini, Van, dan juga untuk anak-anaknya? Iya, bener sih. Memang ya, apalagi di minggu-minggu pertama tuh, banyak banget orang tua yang update gitu ya, kayak, wah gila sih ini tugas nggak berhenti dan segala macam gitu. Ya itu sangat bisa dipahami, apalagi kalau orang tuanya bekerja kan. Yang orang tua yang bekerja dia punya tanggung jawab tambahan gitu. Dan kalau misalnya orang tua yang nggak bekerja pun pekerjaan di rumah nambah kan, karena misalnya anaknya gampang lapar lah segala macam kalau di rumah kan, rumah berantakan dan segala macam. Cuman ya memang perlu dipahami bahwa situasi ini tidak mudah untuk siapapun gitu. Ya mau orang tua, mau anak, mau guru gitu ya, semua itu berjuang dengan caranya masing-masing, dengan keterbatasannya masing-masing di tengah situasi yang sama sekali nggak ideal gitu. Maka ya karena situasinya nggak ideal, cara belajar mungkin ya itu pun juga nggak bisa ideal gitu. Cara belajar, terus cara mengerjakan tugas mungkin, terus mungkin hasil yang didapat atau hasil yang diekspektasikan gitu, itu juga nggak bisa ideal gitu kan. Memang sih kalau orang tua itu yang bisa dilakukan salah satunya, yang paling penting menurutku itu orang tua itu perlu komunikasi dengan anak, dengan guru gitu ya. Komunikasinya maksudnya gini, kalau sama anak, misalnya orang tua punya kerjaan nih di rumah gitu kan, tapi anaknya juga butuh dibantu untuk ngerjain tugas, atau misalnya anaknya pengen main gitu. Nah orang tua bisa ngobrol loh ke anak, Dek, mama nih juga punya PR kayak kamu gitu misalnya ya. Jadi bahasanya disesuaikan juga gitu. Kalau intinya dijelaskan kondisi orang tua itu punya pekerjaan juga yang nggak bisa ditinggalkan. Terus jadi komunikasi gitu, bahwa anaknya itu tahu kalau misalnya orang tuanya nggak nemenin main tuh bukan karena marah, bukan karena
nggak mau nemenin main, tapi karena ada hal yang harus dikerjakan gitu. Komunikasi dengan anak, komunikasi dengan guru juga. Misalnya kalau orang tua punya keterbatasan gitu, misalnya anaknya 3, semua punya tugas harus pakai laptop, orang Benar. tuanya hari itu ada deadline kerjaan juga gitu kan. Yap, itu yang menjadi masalah juga bagi banyak keluarga ya. Betul. Nah, mungkin orang tua juga bisa bilang itu ke guru gitu, bahwa kendalanya hari ini mungkin agak terlambat ngumpulin tugasnya karena kendalanya seperti ini gitu. Atau misalnya tugasnya boleh nggak nyusul gitu ya, karena nggak ini gitu. Atau kalau misalnya dia jelas gitu, boleh juga ditanyakan gitu kan. Ini maksudnya apa sih, guru ini kenapa harus ada tugas seperti ini gitu. Jadi intinya sih perlu ada komunikasi sih kalau menurutku tuh itu hal yang pertama gitu ya. Yang kedua, kalau dengan anak, sebenarnya anak itu butuh struktur, Om. Anak itu butuh panduan gitu ya, butuh batasan, butuh sesuatu yang bisa jelas lah untuk mereka gitu. Karena kalau terutama untuk anak-anak yang SD atau PAUD gitu ya, karena mereka kan belum bisa membayangkan gitu ya, belum bisa berimajinasi, maksudnya memikirkan hal yang abstrak gitu. Mereka kan masih konkret gitu, mereka masih harus real gitu, ada bendanya, ada contohnya gitu. Jadi mungkin bisa dibikin jadwal misalnya kalau di rumah gitu, kalau memungkinkan. Nah, misalnya jadwalnya mungkin juga nggak harus saklek gitu ya, tapi bisa misalnya pagi apa nih yang harus dikerjain sama ibu, sama bapak, sama anak pertama, anak kedua gitu. Semacam bikin to-do list aja gitu, nggak usah harus jadwal yang sangat saklek, sangat rinci gitu ya. Nanti malah stres sendiri kalau nggak bisa ngelakuin gitu. Gitu. Jadi bisa ngasih struktur atau batasan itu. Lalu yang ketiga adalah yang penting tuh orang tua juga jadi contoh gitu. Jadi kalau misalnya orang tuanya pengen anak mandi 2 kali sehari misalnya gitu ya, ya orang tuanya jadi contoh dulu, orang tuanya mandi 2 kali sehari. Gitu Jadi kan. contoh anak itu yang katanya susah banget ya. Banget. Misalnya nih, yang paling simpel aja, orang tuanya bilang, dia jangan lama-lama nonton TV-nya gitu ya, tapi orang tuanya main HP terus itu kan nonton juga gitu ya. Nonton drakor gitu ya. Nah itu anak juga belajar dari situ sebenarnya. Anak itu lebih, terutama anak-anak yang tadi ya, yang SD, PAUD itu, mereka belajarnya dengan melihat langsung nih, ada sosok yang jadi contoh atau model gitu. Jadi kalau orang tuanya, sebisa mungkin sih orang tuanya mencoba untuk konsisten antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Itu memang nggak gampang. Itu memang nggak gampang. Ya, benar-benar. Tapi ya bukan berarti nggak bisa. Jadi paling tidak satu hal yang tadi yang oke, bahwa ini tidak ideal. Dan orang tua juga harus menyadari itu gitu ya. Karena kan kadang-kadang orang tua selama ini ketika anak sekolah, pengennya anaknya dengan nilai yang perfect, lesin apa-apa, giliran sekarang menghadapi sendiri juga mengharapkan situasi yang sama. Jadi ya susah kalau misalnya itu. Paling jelas standarnya agak diturunin dikit juga nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa. Dan sebenarnya ini adalah saat yang sangat tepat untuk anak itu belajar atau diajari hal-hal yang tidak bisa diajarkan di sekolah. Jadi beberapa life skill dasar, kayak misalnya masak gitu misalnya ya, beres-beres, nyapu, ngepel, nyiram tanaman, apa segala macam itu. Sopan santun. Itu mungkin sopan santun, betul. Terus gimana caranya kita untuk kerjasama dalam keluarga gitu misalnya ya. Itu kan mungkin tidak semua sekolah bisa memfasilitasi itu kan. Kayak nggak semua sekolah punya pelajaran masak misalnya, tapi di rumah orang tua punya kesempatan untuk ngajak anaknya ke dapur, motong-motong gitu ya, atau bikin kue, ngenalin ini bedanya jahe, kencur, kunyit gitu ya. Tumbar miri jahe gitu. Nah, itu mungkin di sekolah kan nggak semua sekolah punya kesempatan itu, tapi di rumah itu justru punya kesempatan lebih leluasa untuk melakukan itu sekarang. Gitu. Jadi paling tidak memang ada hal-hal positif yang bisa diambil gitu ya dari situasi sekarang gitu, dan sekali lagi pintar-pintar orang tua untuk bisa memanage semuanya.
Karena anak-anak Iya, juga pasti kalau udah betul. di rumah, kalau biasanya kan dengan guru gitu, terus kemudian sekarang harus dengan orang tua, paling tidak orang tua juga harus pintar untuk memanage gimana anaknya bisa menjalani itu tanpa beban. Nah, iya. Heeh. Dan sebenarnya nggak apa-apa juga sih kalau misalnya orang tua bilang, "Mama lagi nggak bisa nemenin kamu karena mama lagi capek," gitu Ya, misalnya ya. heeh. It's okay, jujur aja gitu sama anak, boleh kok daripada daripada dipaksain terus nanti jadinya nggak enak semua gitu ya, malah bisa Ujung-ujungnya jadi timbul meledak gitu ya. luka gitu ya. Mhm, mhm. Iya, Iya. Nah, gitu. kalau sekarang gini, kalau misalnya kan, apa namanya, tadi mau ngomong apa lupa. Kalau misalnya kan, anak-anak kan ini mengerjakan sesuatu Mhm. dengan kebiasaan sekarang kan, biasa dengan yang namanya tablet, laptop, dan sebagainya itu. Iya. Nah, itu terus kemudian pembatasan-pembatasannya gimana nih? Iya, itu memang susah-susah gampang sih ya, apalagi Mhm, di situasi pandemi ini kan kayak hampir semua kegiatan itu pakai gadget gitu ya, mau itu sekolah, terus les gitu, mhm. bahkan misa pun kita kan online gitu ya. Ya, benar. Jadi memang, screen time atau pakai gadget itu memang jadi meningkat gitu. Mhm, Nah, mungkin tadi sih kalau usulku gitu yang bisa salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah tadi bikin jadwal. mhm, Dengan sebelumnya bikin prioritas. Jadi kegiatan mana yang memang harus mau nggak mau pakai gadget gitu. mhm, Kayak misalnya prioritas pertama sekolah gitu kan, mau nggak mau kan ya kalau sekolah harus pakai gadget ya masa kita nggak pakai gadget kan jadi heeh, nggak ada nilainya gitu kan. benar benar. Atau apalagi gitu misalnya video call sama keluarga misalnya itu Mhm, jadi prioritas juga. Tapi mana yang lebih bisa prioritasnya lebih levelnya lebih rendah gitu ya. Misalnya main game atau nonton itu mungkin tidak jadi prioritas utama misalnya gitu. mhm, Nah, bisa dibicarakan juga dengan anak gitu prioritasnya yang mana. Jadi dibikin batasan juga gitu ya dalam tanda kutip, tapi dibicarakan dengan anak. Nah, yang tadi selain itu bisa juga pakai kegiatan bersama. Jadi memperbanyak kegiatan bersama. mhm, Saya tadi beres-beres rumah, bikin kue, masak gitu ya. mhm, Dan kalau aku sih berdasarkan pengalamanku waktu pack gitu ya, main board game. Jadi kayak misalnya main monopoli, ular tangga, mhm, terus Uno gitu ya, main kartu itu tuh mhm. ternyata sangat bermanfaat untuk anak. Banyak Mmm, banget manfaatnya gitu. Jadi nggak cuman mengurangi kebosanan gitu ya, jadi memang memberikan kesenangan kan kalau kita mhm, main board game itu, bener, tapi kita bisa sambil belajar sesuatu. Kayak misalnya anak itu jadi belajar kenal aturan, mhm, anak belajar berhitung, ya kan kalau ngitung dadu gitu. Ini titiknya ada berapa gitu, coba dihitung. heeh, Terus jalannya kemana tuh belajar arah juga loh ternyata. mhm, Belajar spasial juga gitu kan, belajar arah. Terus belajar apa lagi kalau belajar ini juga menang kalah gitu. mhm, Belajar untuk sportif nggak curang gitu kan. Itu dari board game itu kita bisa dapat banyak manfaat. Jadi mungkin coba dialihkan gitu ya dari yang mainnya pakai HP misalnya main apalah di HP gitu, coba dialihkan kita main ludonya nggak usah pakai HP deh, kita main ludo beneran gitu. mhm, Tapi memang memang itu punya effort lebih ya orang tuanya gitu. bener, Jadi orang tuanya juga harus dampingin gitu. mhm, Tapi percayalah gitu ya, itu tuh punya banyak manfaat. mhm. Iya, jadi memang sekali lagi untuk, apa, orang tua memang mungkin sekarang waktunya agak meras otak gitu ya, Iya, selain iya. memeras duit gitu, karena Betul, betul. ada banyak hal yang kemudian yang tidak terduga dikeluarkan, tapi paling tidak memang satu hal yang tadi yang saya dari Fania ketika berhubungan dengan orang tua dan anak, jujurlah dengan situasi dengan anak juga nggak apa-apa Mhm. gitu ya. Bicara, ngajak ngomong ke mereka situasinya seperti apa, karena ini pasti juga akan membantu mereka untuk memahami situasinya. Nah mungkin satu Mhm. yang terakhir nih Van, kira-kira terus kemudian caranya untuk menyampaikan yang tepat untuk anak-anak ini gimana nih untuk ngajak ngomong? Suasananya yang seperti apa? Apakah perlu kemudian mereka dalam suasana yang serius, anak-anak sekali-kali diajak serius, duduk kemudian diajak, ini situasinya ini, yuk kita bersama-sama bikin apa? Atau dengan situasi yang kayak gimana? Sebenarnya tergantung lagi kondisi keluarga ya, maksudnya
anaknya usia berapa, terus kebiasaan di keluarga itu gimana gitu. Kan aneh juga kalau misalnya keluarganya biasanya cengengesan, cekak-cekek, terus tiba-tiba diajak ngobrol yang, yuk mama mau ngomong empat mata sama kamu gitu kan, agak bingung Malah juga horor anaknya ya. gitu ya. Jadi malah ini apaan gitu. Padahal ibunya cuma mau ngasih tahu kalau kamu lagi nggak bisa kemana-mana karena ada corona gitu kan. Anaknya malah takut duluan gitu. Jadi sebenarnya tergantung juga kondisi anak, kondisi keluarga juga, budaya keluarganya kayak apa gitu. Cuman yang sebenarnya sih bisa kapan aja gitu ya ngomong tentang konsekuensi-konsekuensi dari pandemi ini, terus apa yang bisa dilakukan itu sebenarnya bisa kapanpun gitu. Cuman memang kalau dari aku sih ngerasanya mungkin lebih tepat kalau pas santai gitu ya. Pas santai itu maksudnya pas orang tuanya lagi nggak ada deadline kerjaan, misalnya gitu. Anaknya juga nggak ada deadline tugas, gitu. Jadi semuanya tenang gitu, bisa bicara atau ngobrol gitu dalam suasana yang tidak panik, tidak keburu-buru, nggak kemerungsung gitu. Karena biar semuanya juga bisa ngobrol dengan enak gitu. Termasuk tadinya soal kesepakatan itu baik juga kalau dibicarakannya dalam situasi yang santai aja gitu, dan nggak usah ngegas juga gitu, nggak usah jadi nada tinggi gitu. Benar. Jadi paling tidak anak pun juga menerimanya dengan nyaman gitu ya. Iya, dan tadi sih disesuaikan dengan umurnya anak gitu ya. Kalau anak TK gitu kan nggak mungkin kita pakai bahasanya yang tinggi-tinggi gitu ya, nggak mungkin kita bilang ada konsekuensinya tuh begini gitu, nggak bisa gitu. Jadi pilihan bahasanya juga disesuaikan sama umurnya anak. Gitu. Benar. Terus bisa juga misalnya pakai tadi media-media gitu ya. Ada beberapa buku cerita atau misalnya video-video gitu yang kalau tentang COVID-nya sendiri gitu ya, yang bisa membantu orang tua untuk menjelaskan kalau virus ini tuh begini loh, jadi kamu nggak boleh keluar rumah, kamu nggak belum bisa ketemu sama teman-teman sekarang, ketemunya cuma lewat video call misalnya. Jadi itu bisa membantu juga untuk orang tua. Oke, iya. Banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Fania, yang pasti ini pasti berguna banget buat tadi yang kesepian, terus kemudian yang orang tua, tips parenting juga. Terakhir sekali lagi, apa yang pengen Fania sampaikan buat yang mungkin sekarang baru nonton ini, terus dalam situasi yang pengen keluar rumah banget, bosen banget, terus itu gimana? Iya, yang pertama sih, ini kata favoritku ya, it's okay to be not okay. Nggak apa-apa kok kalau kamu tuh nggak baik-baik aja. Oke. Nggak apa-apa kok kalau kamu nggak baik-baik aja. Semua orang juga lagi nggak baik-baik aja gitu. Aku juga lagi nggak baik-baik aja gitu kan. Tapi yang penting bukan sekarang itu gimana, tapi apa yang bisa kita lakukan nih gitu. Gitu. Jadi ya kalau orang lain mau keluar mah ya terserah mereka gitu ya. Tapi apa yang bisa saya lakukan itu yang menjadi lebih penting sih kalau menurutku. Jadi kalau saya memilih untuk tetap diam di rumah dengan segala konsekuensinya, ya itu memang harus dijalani gitu ya, sabar-sabar aja. Kita tetap optimis bahwa semuanya akan segera membaik. Gitu. Bener, amin. Segera. Tetap di rumah, tetap pakai masker, tetap cuci tangan pakai sabun. Gitu sih. Iya. Oke Devania, thank you banget untuk sore hari ini. Sukses buat dirimu. Salam buat Om sama Tante di sini. Pesan sponsor dong satu lagi. Gimana? Kalau misalnya memang merasa sangat tidak baik-baik saja, terus memang membutuhkan bantuan profesional gitu ya, silahkan. Karena sudah ada layanan dari pemerintah dan Himpunan Psikologi Indonesia, namanya Sejiwa. Aku lupa kepanjangannya apa BTW, tapi itu adalah layanan bantuan psikologis gitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman merasa sangat butuh, bisa teleponnya ke 119 extension 8. 119 extension 8. Oke, nanti tak tulis di bawah sini. 119. Atau juga banyak banget layanan psikologi yang lain, konseling online, mau itu lewat chat, mau lewat telepon, video call, itu banyak banget tersedia. Jadi kalau teman-teman memang sudah merasa tidak bisa menghadapi atau mengatasi sendiri, gitu ya, jangan ragu untuk minta bantuan psikolog atau tenaga profesional lain. Karena ke psikolog itu nggak apa-apa kok, nggak masalah gitu. Yap.
Benar, karena tugasnya Gitu. memang untuk melayani itu ya Fania ya. Iya, untuk membantu. Oke. Fania, thank you banget untuk Terima kasih obrolannya sore hari Om, ini. sudah diajak Luar biasa ngobrol-ngobrol. banget. Pokoknya semoga bisa kembali ke Jogja, bisa ketemu lagi. Amin. Lulus Iya, bareng ya? aku, iya, iya, kita kan berjuang bareng ya. Berjuang banget. Semoga Mahasiswa segera tingkat selesai. akhir. Semoga segera selesai semuanya. Thank you Fania. Berkah dalam. Amin. Terima kasih Om, berkah dalam. Bye.